Oke, berikutnya mari kita bahas tentang gerak melingkar. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa gerak melingkar itu adalah gerak yang disebabkan oleh percepatan sentripetal. Oh, lebih tepatnya adalah gaya sentripetal ya, yaitu gaya yang arahnya adalah ke pusat lingkarannya. Ya, jadi misal dalam kehidupan, misal itu adalah tali gitu ya. Kamu ikat batu, tali, maka tali ini dia akan memberikan gaya sentripetal, yaitu tegangan talinya. Nah, lalu akan ada juga percepatan sentripetalnya. Nah, dalam topik gerak melingkar, kita akan lihat tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Kemudian kita juga akan melihat hubungan antara roda-roda. Nah, mari kita lihat. Pertama adalah besaran ya pada gerak melingkar. Nah, sebelumnya di gerak lurus kita punya beberapa besaran ya, yaitu coba Ibu tulis dulu, gerak lurus. Kita punya posisi, lalu kita punya kecepatan. Ulang ya, jadi dalam topik gerak lurus Ibu singkat aja ya GL. Gerak lurus kita punya posisi, di mana posisi itu bisa kita lambangkan dengan X ya, X, atau kalau kalian mau pakai S juga nggak masalah sih ya. Posisi, lalu kita juga punya kecepatan ya, kecepatan. Oke, salah ya spellingnya. Kecepatan, kita juga punya kecepatan. Kecepatan itu lambangnya V, langsung kita juga punya percepatan. Ya, yaitu lambangnya adalah A. Nah, di dalam gerak melingkar kita juga punya hal yang serupa anak-anak. Ya, jadi kita punya gerak di dalam gerak melingkar, kita punya hal yang serupa. Nah, yang menyatakan posisi di dalam gerak melingkar, kan ini dia bergeraknya melingkar ya. Jadi misal di sini adalah titik awalnya. Nah, lalu misal posisi ini awalnya ya. Kalau dalam X misal ini adalah X0-nya, lalu X ya X0 atau X awal atau bisa juga XI ya, X inisial. Pakai I aja lah. Gak usah bingung ya, kalian bebas lah pakai apapun, yang penting kamu punya keterangan tentang itu dan kamu paham. Lalu misal X finalnya di sini. Nah, berarti yang di sini adalah jaraknya nih anak-anak, yang X ya, yang dalam gerak lurus. Nah, kalau gerak melingkar, posisi ini, perubahan posisinya itu kita pakainya adalah sudut theta. Ya, jadi untuk posisi di dalam gerak melingkar justru dinyatakan dengan theta anak-anak. Jadi misal, oh ini adalah 45 derajat. Jadi dia berpindah sejauh 45 derajat. Maka posisi dia sekarang di sini. Ya, jadi untuk gerak melingkar posisi itu dinyatakan dengan theta atau sudut. Ya, ini juga menyatakan posisi pada gerak melingkar ya. Sama. Lalu kecepatannya, nah ini adalah kecepatan linier ya anak-anak ya, dimana kemarin kalian juga udah tahu dia pasti akan selalu bergeraknya tegak lurus ya. Nah, di sini juga ada kecepatan putarannya nih anak-anak. Ya, jadi seberapa cepat nih dia berputar. Nah, itu dinyatakan dengan omega atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Ya, yaitu omega. Lalu kita juga punya percepatan ya di dalam gerak melingkar ini. Nah, percepatan sudut namanya. Percepatan sudut. Lambangnya adalah alfa. Nah, anak-anak, sudut atau theta satuannya itu adalah radian. Nah, ini biasanya kita tuliskan dalam pi. Misal ini adalah sudutnya 45 derajat. Kalau pi itu 1 pi adalah 180 derajat, berarti 45 adalah 1/4 pi. Maka ini
Tetanya sama dengan 1/4 pi radian. Atau singkatannya adalah rad. Ya, sedangkan kecepatan sudut itu sama dengan radian per second atau rad per second. Lalu percepatan sudut adalah rad per second kuadrat. Nah, dari sini juga sebenarnya dari satuannya kita langsung bisa tahu ya rumus kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu sama dengan theta per t. Ya. Jadi sudutnya dibagi waktu, sama aja anak-anak dengan kecepatan yang sama dengan X per T. Nah, percepatannya juga sama. Alfanya sama dengan omega per T. Sedangkan percepatan sama dengan V per T. Jadi sama aja rumusnya. Nah, lalu di sini ada hubungannya anak-anak antara besaran pada gerak melingkar dan besaran pada gerak lurus. Kalau kalian perhatikan roda ya, roda sepeda ataupun roda mobil gitu ya. Nah, misal ibu punya di sini ada roda A. Lalu di sini ada roda B nih, yang lebih kecil anak-anak. Kira-kira dalam satu putaran yang sama, jarak yang ditempuh roda A sama roda B mana yang lebih besar? Nah, pastinya anak-anak misal mereka sama-sama berputar perubahan kecepatannya itu adalah bukan perubahan kecepatan ya. Ya, dia berputar sejauh theta lah ibu sebut ya. Misal sebesar theta, tetanya satu putaran deh kita buat. Satu putaran itu berarti 360 derajat ya. Nah, misal di sini dia berputar sebesar 360 derajat. Ini juga 360 derajat. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh antara A dan B mana yang lebih besar? Pasti anak-anak kalian akan temukan bahwa jarak yang ditempuh si A ini, XA akan jauh lebih besar dari XB. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhinya apa? Jumlah putarannya sama ya, sama-sama satu putaran atau 360. Yang beda adalah jari-jarinya anak-anak. Maka kita akan punya hubungan di mana X ini sama dengan theta dikali dengan jari-jari ya. Jadi posisi pada gerak lurus itu sama dengan posisi pada gerak melingkar atau theta dikali jari-jarinya. Ya, makanya lihat di sini kan tetanya sama, tapi jari-jarinya lebih besar yang A. Maka jarak yang ditempuh oleh si A itu lebih besar. Nah, aplikasinya adalah kalian juga bisa menemukan kalau semakin besar roda, semakin besar jari-jari roda kamu atau diameter roda kamu, maka dalam satu putaran yang sama jarak yang ditempuh juga akan lebih jauh, lebih besar ya. Nah, ini berlaku untuk semuanya anak-anak. Jadi kecepatan itu juga sama dengan omega dikali R, lalu percepatan itu sama dengan percepatan sudut dikali R. Nah, untuk gerak lurus ini juga biasa disebut dengan kecepatan linier anak-anak. Jadi V-nya ini kan kecepatan di gerak lurus, itu biasa juga disebut dengan kecepatan linier. A-nya juga biasa disebut dengan kecepatan percepatan linier. Sedangkan di gerak melingkar itu ada kecepatan sudut, percepatan sudut. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah hubungan-hubungannya yang bisa kita peroleh. Jadi misal kalau kita punya sebuah roda ya, kita punya sebuah roda di mana roda ini jari-jarinya adalah berapa ya? 20 cm, cukup besar ya. Rodanya jari-jarinya 20 cm. Lalu roda ini dia bisa, misal dia berputar dengan sudutnya itu, sudut perputarannya itu adalah sebesar ingat sudut ini dalam theta ya anak-anak ya. Sebesar pi atau berarti cuma 180 derajat nih. Radian. Nah, maka kita bisa tahu kira-kira berapakah jarak yang ditempuh dari yang ditempuh dari roda tersebut. Maka X-nya akan sama dengan pi dikali
20 cm. Jadi dia 20 pi cm. Pi-nya tinggal kalian ganti dengan 3,14. Ya, maka kita akan mendapatkan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita punya rumus, kalau kita dikasih tahu kecepatan sudut, kita juga bisa cari percepatan dan kita bisa cari kecepatan linier dan sebaliknya, ya. Oke. Nah, selain itu, kita juga punya rumus untuk percepatan sentripetal. Kalian ingat kan, untuk gerak melingkar, kenapa bisa jadi gerak melingkar? Karena ada gaya sentripetal, di mana pastinya akan ada juga percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini rumusnya adalah omega kuadrat dikali R. Rumus ini bisa kita modifikasi anak-anak menjadi dalam kecepatan linier ya. Kan kita punya di sini kecepatan sama dengan kecepatan sudut dikali R. Maka kecepatan sudut sama dengan kecepatan linier dibagi R. Sehingga rumus ini bisa kita modifikasi menjadi V kuadrat per R kuadrat dikali R. Ini dibagi, jadi kita punya satu rumus yang lain untuk percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Ya, jadi begini untuk gerak melingkar. Nah, anak-anak, untuk gerak melingkar kita juga punya beberapa istilah nih. Yaitu kita akan mengenal yang namanya periode dan frekuensi. Nah, ini pasti semoga kalian masih ingat periode dan frekuensi. Nah, ini kita udah dulu waktu kelas 8 dan kelas 9 kita udah banyak belajar ya di topik gelombang. Definisi periode dan frekuensi. Ya, ingat kalau frekuensi itu adalah kalau di gelombang banyaknya gelombang ya. Nah, kalau ini putaran anak-anak, maka frekuensi itu adalah banyaknya putaran atau jumlah putaran. Jadi ini adalah jumlah putaran, jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second. Jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second misal atau dalam satuan waktu lah. Jadi kayak 1 second itu berapa putaran nih yang bisa dihasilkan? Itu adalah frekuensi. Ya, sedangkan periode adalah untuk menghasilkan 1 putaran itu berapa second. Ya, atau ini bisa ditulis waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pakai H enggak ya? Ya, anggap aja benar ya. Kalau salah perbaiki sendiri aja untuk menempuh 1 putaran. Sehingga periode ini lambangnya P, satuannya second. Sama ya. Frekuensi lambangnya F kecil, satuannya adalah hertz. Kalau kita rumuskan dari definisinya anak-anak, atau nggak usah jangan dibuat rumusnya dulu deh, dari definisi aja. Misal ini ada orang ya, orang ini dia berlari gitu ya di dalam lintasan ini nih, di mana dia menempuh 3 putaran. Oke, misal dia menempuh 3 putaran. Sebentar ya, typo. 3 putaran dalam waktu, ini misalnya larinya cepat banget lah ya. Dalam waktu, ibu buatlah misal 9 lah. Misal dalam waktu 9 second. Gila, hebat banget dia ya.
dia menempuh 3 putaran dalam waktu 6 second. Maka anak-anak kalian bisa mereka-reka nih, kira-kira berapakah frekuensi dari orang ini, ya, dari orang yang berlari ini. Maka kita bisa cek frekuensinya. Nah, satuan ini putaran juga nggak bakal dapatnya langsung hertz ya. Ini harus kita konversi dulu. Kita buat dulu aja dalam putaran, nanti Ibu jelasin bagaimana cara kalian mengkonversinya, ya. Nah, jadi kita punya tadi menempuh 3 putaran dalam waktu 9 second. Nah, berarti ini jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second. Nah, kalau 9 second anak-anak dia 3 putaran. Berarti 1 second, ayo berapa putaran? Ayo loh. Maka frekuensinya itu berarti adalah, ini kan jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second. Dia menempuh 3 putaran. Dalam waktu 9 second. Oh ya, ini jawabannya langsung hertz ya. Karena memang definisinya putaran, jadi langsung aja. Maka frekuensinya adalah nih, 3 putaran 9 second. Berarti 1 putaran 2 second. 1 second berarti setengah putaran. Jadi satuannya adalah setengah hertz untuk frekuensinya. Sedangkan periodenya itu sama dengan, kita bisa hitung juga periode waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 putaran. Nah, ini tadi udah Ibu buat ya, kalau 3 putaran 9 second. Berarti 1 putaran berapa, ayo? Bentar ya, kayak Ibu keliru deh. Yang frekuensi ini salah nih Ibu, nih keliru ya. Bukan setengah ini. Kalau 3 putaran 9 second, berarti 1 second itu 1/3 putaran, atau jadi frekuensinya 1/3 hertz. Sedangkan periodenya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 putaran, 3 putaran 9 second, berarti 1 putaran 3 second. Nah, jadi kalian bisa buat rumus ya anak-anak. Maka kita bisa merumuskan, oh frekuensi itu sama dengan jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second. Misal N adalah jumlah putaran. Ya. Maka frekuensi sama dengan N/T. N itu jumlah putaran, T ini adalah waktu. Sedangkan periode sebaliknya. Periode, oh ini salah juga ya lambang periodenya ya. Astaga, kurang minum nih Ibu. Bukan P ya, sejak kapan periode jadi P? T. Ya, T sama dengan, T ini periode ya. Periode sama dengan T waktu per N. Ya. Nah, anak-anak, dalam topik ini bahkan kita bisa tahu loh, dari frekuensi dan periode kita bisa tahu kecepatan sudutnya. Ya, kita bisa tahu kecepatan sudut dan kita juga bisa tahu kecepatan liniernya. Nah, dapat dari mana, Bu? Untuk frekuensi kita punya rumus nih anak-anak. Kalau kalian masih ingat, dulu juga pernah kita pelajari di kelas 8, kelas 9 lah, beberapa tahun yang lalu. Frekuensi itu sama dengan, bukan frekuensi yang sama dengan, kecepatan sudut sama dengan, nah jadi kita langsung bisa hitung kecepatan sudutnya loh. Kecepatan sudut itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, jadi kalau kita udah dapat frekuensinya, tinggal kita masukin ke sini, kita dapat kecepatan sudutnya anak-anak. Ya. Nah, atau selain 2pi per frekuensi, kecepatan sudut juga bisa sama dengan 2pi per periode. Nah, coba Ibu hitung ya. Untuk soal yang ini, maka kecepatan sudutnya sama dengan 2pi
dikali 1/3. Ya, atau omeganya sama dengan 2/3 pi, jangan lupa satuannya radian per second. Nah, dapat deh kita kecepatan sudutnya. Kalau kalian udah dapat kecepatan sudut, lalu dikasih tahu nih jari-jarinya, Ibu buat-buat aja ya. Misal jari-jarinya Ibu buat 100 sentimeter atau jari-jarinya R-nya sama dengan 100 sentimeter atau 200 saja. 200 cm atau 2 meter. Maka kita bisa cari kecepatan kecepatan liniernya anak-anak. Ingat, kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Maka kalau kita udah dapat kecepatan sudutnya, maka ini sama dengan 2/3 pi dikali R-nya 2. Oke. Ya, maka kita akan dapat 4/3 pi. Satuannya ingat, kalau kita pakai standar semua, maka satuannya adalah meter per second. Begitu. Ya, jadi untuk gelombang gerak melingkar, anak-anak, pertama kalian harus ingat dia punya hubungan ya. Jadi posisi pada gerak lurus itu dia mirip dengan sudut pada gerak melingkar. Kecepatan pada gerak lurus atau bisa kita sebut kecepatan linier, dia mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar. Sedangkan percepatan linier pada gerak lurus, dia mirip dengan percepatan sudut pada gerak melingkar, di mana hubungannya X sama dengan theta dikali R, V sama dengan omega dikali R, A sama dengan alfa dikali R. Ya, jadi semua besaran pada gerak melingkar dikali jari-jarinya akan sama dengan besaran pada gerak lurus. Ya, kita juga tadi punya rumus dari percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat kali R atau kecepatan kecepatan kuadrat atau V kuadrat per R, ya. Nah, lalu kita juga udah review tentang periode dan frekuensi ya, di mana periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, satuannya adalah second. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang dihasilkan dalam 1 second. Ya, satuannya adalah hertz. Oke, nah dari definisi itu sebenarnya kalian nggak perlu hafalin rumusnya ya. Dari definisinya kalian bisa menyimpulkan sendiri bahkan ya. Nah, yang terakhir nih anak-anak, hubungan dari roda-roda. Seperti Ibu bilang tadi, hubungan dari roda-roda. Nah, hubungan dari roda-roda. Untuk hubungan dari roda-roda ini ada 3 kondisi anak-anak. Yang pertama, misal dia punya poros yang sama kayak gini. Jadi dia porosnya sama ya. Maka misal di sini yang kecil itu lingkaran A, yang besar ini lingkaran B. Anak-anak, kalau porosnya sama kamu putar, pasti dia akan berputar dengan theta yang sama ya. Jadi kalau dia punya poros yang sama, pasti theta A itu akan sama dengan theta B. Sehingga kita akan tahu, kalau dia punya poros yang sama nih kayak gini, maka omega A akan sama dengan omega B. Ya, lalu lanjut. Ada 2 kondisi lagi, yaitu jika dia bersentuhan seperti ini. Jadi, ininya ya, ini nih aplikasinya dalam gear anak-anak. Gear kalau kalian buka jam ya, jam atau jam waker gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih ada disambung-sambungin kayak gini. Kalian juga bisa lihat di tip X yang cantik itu ya. Nah, dia juga menerapkan nih hubungan dari roda-roda. Nah, di sini kalian lihat bagian kalau lingkaran, bagian kelilingnya nih.
yang bersentuhan. Ingat, kalau udah lihat yang keliling di luar sini nih anak-anak, itu pasti berkaitan dengan gerak lurusnya ya, karena ini kalau dibentangkan ya udah dia bakal jadi satu garis lurus. Nah, ini dia kondisinya akan sama jika mereka dihubungkan dengan tali kayak gini. Nah, kayak sepeda, motor. Nah, misal ini A, ini B, ini A, ini B. Dalam kondisi dua seperti ini, anak-anak kalian lihat yang bersentuhan itu justru area ibu sebutlah kelilingnya gitu ya. Maka ini VA-nya akan sama dengan VB-nya. Ya, itu untuk hubungan roda-roda. Nanti dalam soal kalian harus bisa jeli melihat ini. Ya, setelah kalian nonton video ini, Ibu akan kasih latihan soal dulu. Silakan kalian kerjakan nanti di sesi asinkronis ya, setelah makan siang. Ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Kalau masih bingung, kalian boleh tonton lagi videonya satu kali lagi. Kalau punya pertanyaan, kamu boleh tanyakan ke Ibu lewat komen aja di postingan ini. Begitu, semangat!